Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat. Secara etimologi atau secara bahasa, sholat sendiri berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun dalil yang mewajibkan sholat banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil wajibnya sholat berdasarkan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan juga pada surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan yang jahat dan yang munkar. Dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat. Adapun hadis Nabi ini dari Ubadah ibnu Samit dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Khamsu salawatin kattabahunna Allah 'alal 'ibad faman jaa'a bihin lam yudayyi' minhunna istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdan yudkhiluhul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Sholat sendiri memiliki rukun, syarat sah, sunnah, dan beberapa hal yang membatalkan sholat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rukun sholat menurut 4 mazhab. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak sah, tidak teranggap secara syar'i, dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Berikut adalah rukun sholat menurut beberapa atau menurut 4 mazhab. Yang pertama adalah dari mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6 saja, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, dan sunnah membaca tasbih, sujud, duduk, tasyahud akhir. Kemudian yang menurut Imam Maliki ada 13, yaitu ada niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri, membaca suratul Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, i'tidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Kemudian menurut Imam Syafi'i, rukun sholat ada 13, sama seperti mazhab Maliki. Poin-poinnya juga sama. Sedangkan menurut Imam Hambali juga ada 13, tapi ada beberapa poin yang tidak sama, yaitu dalam mazhab Hambali niat bukanlah termasuk dalam rukun sholat. Niat termasuk sunnah saja menurut Imam Hambali. Kemudian menurut mazhab Hambali kemudian ada tumakninah di akhir. Di sini bisa kita lihat di mana mazhab Hanafi termasuk yang paling sedikit dalam menetapkan jumlah rukun sholat, yaitu hanya 6 saja. Sementara ulama lain berpendapat rukun sholat ada 13. Walaupun
juga terdapat lagi perbedaan dalam hal yang 13 tersebut. Adapun penyebab perbedaan kita akan kupas satu persatu di rukunnya tadi. Yang pertama adalah dalam hal niat. Ulama berbeda pendapat dalam hal apakah niat ini termasuk rukun ataupun tidak, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukum melafalkan niat sholat pada saat menjelang takbiratul ihram. Menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali adalah sunnah, karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti melafalkan niat sholat asar tetapi niatnya adalah sholat zuhur, maka yang dianggap adalah niatnya, bukan lafal niatnya. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut bukanlah niat, ia hanya membantu mengingatkan hati. Salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niatnya itu benar. Menurut pengikut mazhab Imam Malik atau Maliki dan pengikut Imam Abu Hanifah atau Hanafi, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram tidak disyariatkan atau termasuk bid'ah kecuali bagi orang yang terkena penyakit waswas, yaitu orang yang ragu terhadap niatnya sendiri. Menurut mazhab Maliki, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir menyalahi keutamaan, tapi bagi orang yang terkena penyakit waswas, hukum melafalkan niat sebelum sholat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan mazhab Hanafi bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik atau istihsan melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Dasar kebolehan melafalkan niat dalam suatu ibadah wajib berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat melaksanakan haji. Hadis riwayat Muslim, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu labbaik umratan wa hajjan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan labbaik, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Memang ketika Nabi Muhammad melafalkan niat ini untuk menjalankan ibadah haji, bukan sholat, wudhu ataupun ibadah puasa, tetapi tidak berarti selain haji tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan sama sekali atau ditutup sama sekali untuk melafalkan niat. Ini menurut pendapat yang mengatakan hukum mengucapkan niat itu sunnah. Menurut ulama fikih, niat diwajibkan dalam dua hal. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat, seperti membedakan orang yang beriktikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. Kedua, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar. Karena melafalkan niat sebelum sholat tidak termasuk dalam dua kategori tersebut, tetapi pernah dilakukan Nabi Muhammad dalam ibadah hajinya, maka hukum melafalkan niat adalah sunnah. Jadi fungsi melafalkan niat adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melafalkan sholat sehingga dapat mendorong pada kekhusyuan. Karena melafalkan niat sebelum sholat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Semua ulama madhab sepakat bahwa mengucapkan niat dengan kata-kata tidak harus. Bahkan menurut madhab ada perbedaan pendapat dalam hal mengucapkan niat ini, di mana menurut Ibnu Qayyim berpendapat dalam bukunya Zadul Ma'ad bahwasanya Nabi SAW bila menegakkan sholat beliau langsung mengucapkan Allahu Akbar dan beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya dan tidak melafalkan niat sama sekali. Inilah dasar bagi ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan niat sholat tersebut adalah bid'ah. Sementara hadis yang menjelaskan tentang niat sebelum sholat berdasarkan hadis di atas adalah tidak tepat, karena andaikan sholat juga diperintahkan mengucapkan niat, tentulah Rasulullah akan memerintahkan juga sebagaimana diperintahkan sewaktu akan melaksanakan haji dan umroh. Namun tak satu pun hadis yang menjelaskan masalah tersebut, sehingga mengkiaskan mengucapkan niat sholat kepada niat haji adalah mengkiaskan dua hal yang berbeda. Yang jadi
perbedaan adalah mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram. Mengucapkan niat dengan lantang ya, mengucapkan niat yang keras. Nah, ini yang jadi penyebab perbedaan beberapa imam mazhab. Tapi sesuai tadi yang sudah diutarakan bahwasanya ada mazhab yang mengatakan niat ini termasuk rukun, ada yang tidak. Nah, kalau rukun kan berarti harus dilakukan, tapi kalau yang jadi perbedaan pendapat adalah menjaharkan niatnya sebelum takbiratul ihramnya tadi. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Ulama sepakat mengatakan bahwa takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Kunci sholat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Pada mazhab Maliki dan Hambali, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Mazhab Syafi'i boleh menggantinya Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, atau ditambahi dengan alif dan lam pada kata akbar, Allahu al-akbar, Allahul akbar. Nah, ini Syafi'i boleh, tapi kalau Imam Maliki dan Hambali Allah akbar, itu saja. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allahul azim, Allahul ajal. Jadi para imam mazhab berbeda pendapat tentang lafaz takbiratul ihram ini. Kemudian mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang sholat itu adalah bukan orang Arab. Sedangkan Hanafi sah mengucapkan dengan bahasa apa saja walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab. Kemudian semua ulama mazhab sepakat syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyariatkan dalam sholat. Kalau bisa melakukannya dengan berdiri dan mengucapkan kata Allahu Akbar, itu harus didengar sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya atau dengan perkiraan jika ia tuli. Kemudian yang ketiga, berdiri. Nah, semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardu itu wajib sejak mulai dari takbiratul ihram hingga ruku. Harus tegap. Bila tidak mampu, ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan, seperti letak orang yang meninggal di liang lahat. Menghadap kiblat di hadapan badannya. Menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain Hanafi berpendapat siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyaratnya dalam rukuk dan sujud tetap menghadap kiblat. Apabila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut Imam Syafi'i dan Hambali ia boleh sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Mazhab Hambali, bila sampai pada tingkat ini tetapi tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakannya atau mengqadhanya bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya. Menurut mazhab Maliki, bila sampai seperti ini maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengqadhanya kalau tidak bisa melakukannya dengan terlentang juga. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali, sholat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mengisyaratkan dengan kelopak matanya atau kedipan mata, maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan zikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi. Jadi ini perbedaan pendapat antara imam mazhab, yaitu tentang kalau tidak bisa berdiri boleh duduk atau boleh terlentang atau bagaimana.
Kemudian berikutnya yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, merupakan rukun sholat, walaupun ada perbedaan pendapat dalam hal keharusan membaca Al-Fatihah, yaitu membaca bismillah di awal Fatihah dalam sholat. Kemudian yang kelima, rukuk. Semua ulama mazhab sepakat bahwa rukuk adalah wajib dalam sholat, namun mereka berbeda pendapat tentang wajib dan tidaknya bertumak ninah di dalam rukuk, yakni ketika rukuk semua anggota badan harus diam, tidak bergerak. Mazhab Hanafi yang diwajibkan hanya semata-mata menundukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumak ninah. Membaca tasbih pada waktu rukuk hanya sunnah saja. Juga mazhab Syafi'i dan Maliki tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan saja mengucapkan tasbih. Kemudian mazhab Hambali membaca tasbih ketika rukuk adalah wajib. Wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang sholat itu berada pada dua lututnya, dan juga diwajibkan bertumak ninah dan diam atau tidak bergerak ketika rukuk. Dan yang keenam adalah iktidal atau bangun dari rukuk. Mazhab Hanafi ini mengatakan tidak wajib mengangkat kepala dari rukuk saat iktidal tadi, dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal ini makruh. Sedangkan mazhab-mazhab yang lain, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Syafi'i, Maliki dan Hambali, berpendapat bahwasanya wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal, serta disunahkan membaca tasbih, yaitu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang ketujuh adalah sujud. Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumak ninahnya di dalam sujud, sebagaimana dalam rukuk. Maka mazhab yang mewajibkannya di dalam rukuk juga mewajibkannya di dalam sujud. Jadi sama ya, yang rukuk dan sujud tadi yang harus tumak ninah. Kemudian yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Menurut mazhab Hanafi tidak diwajibkan duduk di antara dua sujud, sedangkan mazhab-mazhab yang lain wajib duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kesembilan, duduk tasyahud atau tahiyat. Di dalam salat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu tahiyat yang terdiri setelah 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, isya, zuhur dan asar, dan tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang 2 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, tasyahud terakhir adalah wajib, dan Hanafi hanya sunnah bukan wajib. Adapun lafaz tahiyat menurut ulama mazhab Hanafi, kalimat tahiyat menurut mazhab Hanafi adalah at-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadihas sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan menurut mazhab Maliki, kalimat tahiyat at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian lafaz tahiyat menurut Imam Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan menurut mazhab Hambali, bacaan tahiyat at-tahiyatu lillahi wassalatu wastayyibatu lillah,
Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari lafaz tahiyat ini berbeda-beda antara masing-masing madhab, tapi ada beberapa persamaan ya. Dan yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Semua madhab sepakat bahwa duduk tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Madhab Hanafi berpendapat membaca sholawat pada tasyahud akhir tidak termasuk rukun sholat. Madhab lainnya sepakat bahwa membaca sholawat pada tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Dan yang ke-12 adalah salam. Madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengucapkan salam adalah wajib, sedangkan menurut Imam Hanafi tidaklah wajib. Kemudian yang ke-13 adalah tertib. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali tertib merupakan rukun sholat. Hanafi berpendapat bahwasanya tertib tidak termasuk rukun sholat. Tumak ninah merupakan rukun sholat menurut madhab Hambali. Jadi tidak boleh bergerak, harus diam, konsentrasi dengan tinggi. Adalah rukun-rukun yang disampaikan oleh madhab. Kemudian saya sampaikan beberapa hal yang menjadi perdebatan atau perbedaan ya, antara para madhab. Syukron. Silahkan bisa membaca referensi yang lain ya. Ini generalnya saja yang saya bahas. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.